Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mul? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Dasuki, sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Pak Mul. Aduh, di sini nih saya ada tujuan khusus nih. Saya panggil Pak Mul ke sini. Mohon maaf nih atas kalau keganggu nih waktunya. Insyaallah tidak. Ya. Baik, di sini apa ya? Wawancara Pak Mul nih. Jika Pak Mul mendapatkan suatu kasus nih di sekolah, apakah Pak Mul punya solusi atau akan mengambil suatu keputusan seperti apa nih kira-kira? Ya, saya bacakan ya Pak Mul ya. Pendidikan mah ada aja ya. Ada aja pendidikannya, betul ya. Betul. Nih ada sebuah kasus nih Pak Mul ya. Saya bacakan ya. Ya, mohon disimak. Ya. Nah, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Pak Mul, rekan kerja Anda nih ya. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Bapak ya. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagai murid-murid yang sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri, kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal-usul tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati ada juga mencoba yang untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Bapak lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Ya. Nah, kasusnya seperti itu Pak. Ya, Coba kita sambil diskusi aja ya Pak ya. Ya. Sudah bisa dipahami ya dengan kasus ini. Kalau pandangan saya memang pendidikan yang dulu dengan pendidikan sekarang tidak jauh berbeda, cuman hanya teknik terkadang guru-guru itu berlainan satu dengan yang lain. Bagaimana cara mendidik anak untuk tentunya yang lebih baik ya. Kalau sikap Ibu Tati tadi memang punya prinsip bagus gitu ya, bagaimana dia cara mengajar, dan memang selama itu baik ya, ini cukup bagus cara Bu Tati itu cara mengajar, disiplin, terutama punya sikap-sikap yang positif ya. Nah, di situ ada, di samping sisi itu juga ada sikap Bu Tati yang kurang mendidik, kurang mendidik. Ada pendidikan, ada ini. Jadi kurang mendidik, yaitu dengan membiarkan salah satu peserta didik menangis di bebatuan dengan terik matahari, membiarkan, dan itu juga kita belum tahu karena apa salahnya di mana. Ini harus juga diketahui juga apakah memang melampaui batas-batas ketentuan Bu Tati dalam cara mendisiplinkan anak. Nah, namun sikap bagaimanapun juga seorang sesama rekan guru
satu profesi saling saling mengingatkan dan saling perlu saling mengingatkan dan saling memberikan masukan gitu ya kepada sesama rekan guru. Jadi bisa melalui dengan cara pendekatan, ngobrol kepada Bu Tati atas dasar apa dan kenapa, kita harus tahu dulu, atau sebagai pimpinan mungkin menanyakan kenapa bisa demikian. Itu Bu Tati yang bisa menjelaskan ya, karena kasusnya sebesar apa gitu. Nah kemudian tentunya kita juga harus menghargai dan harus menghormati sesama profesi supaya niat baik Bu Tanti mendisiplinkan anak agar anak menjadi pintar sehingga menjadi don, akhirnya menjadi paramental yang tinggi, kemudian karena oleh teman-teman sejawatnya yang dikucilkan gitu karena sikapnya. Mungkin itu saja ya. Iya. Ya, harus tahu persoalannya dulu kita juga berarti ya pendekatan dengan Bu Tati gitu kan ya. Betul. Kenapa anak itu bisa sampai dihukum? Lalu kita juga perlu nggak kayak menanyakan anak? Iya, perlu juga sih memang ya. Ini ada pengertian memberikan hukuman ini sebenarnya kurang tepat ya kepada peserta didik itu. Diusahakan atau dibiasakan dihilangkan kalimat menghukum, karena hukum itu identik dengan menyalahi pasal-pasal atau undang-undang ya. Tapi sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih bijak, yang misalkan memberikan sanksi gitu ya. Sanksi ya. Nah, kalau memberikan hukuman itu kan kesannya kurang baik gitu. Saya sependapat dengan Pak Mulyono, dan sekolahan itu tidak ada lagi yang namanya hukuman ya, apalagi yang kekerasan seperti itu, karena tidak begitu mendidik dan bukan contoh juga. Betul. Terus ketika itu misalkan ya tadi kan sedang misalkan Pak Mutu sedang mengajar sampingnya nih, boleh gak kita menginterupsi guru tersebut ketika sedang mengajar, melihat kondisi anak yang sedang nangis gitu kan? Oh boleh saja, boleh saja, bahkan kita mendekati anak, kemudian menanyakan, karena kalau semua guru membiarkan, di salah satu guru yang memberikan sanksi, ini akan menjadikan dampak psikologis juga kepada peserta didik, kepada anak itu. Jadi ada salah satu guru yang memang mendekati pendekatan agar mengklirkan suasana atau membuat suasana si anak gimana supaya tidak menangis gitu, dan sanksi yang diberikannya itu dijadikan sebagai sanksi yang membuat dia akan berubah gitu. Iya. Betul Pak. Iya, sama saya juga sependapat seperti itu ya. Yang saya tahu tuh kita itu perlu juga namanya tuh melakukan restitusi Pak. Iya. Sebagai guru juga kita itu sebagai pemimpin belajar, kita ibaratnya untuk ibaratnya kita tuh harus benar berpusat pada murid gitu ya. Jadi jangan sampai hal tersebut itu terjadi ya Pak ya, untuk betul. Ini. Jadi kita itu lebih ke bagaimana sih pendekatan dengan murid agar kita juga bisa sebagai teman atau sebagai manajer ya untuk mengevaluasi murid ini, kenapa nih, ada apa nih sebenarnya gitu kan, bisa memotivasi, bisa menjadi mentor atau konseling juga untuk anak tersebut ya Pak ya. Ya mungkin sebagai nanti kan kita sebagai mungkin orang atasan gitu ya, bisa memberikan minta penjelasan yang lebih detail lagi dan bagaimana mengambil kesimpulan agar bagaimana supaya memberikan sanksi itu tidak terlalu yang berlebihan gitu ya, intinya. Tetapi tujuan mengajar itu tidak juga berkurang gitu. Iya. Target untuk anak nilai baik kan bagus itu. Berarti kita sama Pak, sepemahaman ya Pak tentang materi kasus tersebut. Iya.
Mungkin itu saja Pak, wawancara dari saya. Iya, iya. Kurang mohon maaf. Iya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Ya, saya Iya, juga mohon betul. maaf kalau memang jawabannya atau masukannya yang mungkin kurang dari sempurna begitu. Iya Pak, sama-sama Kak, kan kita saling diskusi untuk saling belajar Pak. Iya, betul betul. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.